सर्वनाश हो जाएगा। शब्दों के नहीं, जो आपने स्वीकार किया था उसके अनुसार सदा आपकी रक्षा करेगा। आप तो ज्ञानी हैं। नियति तो Tahukah teman, mengapa Dewa Siwa membunuh Sudama yang merupakan teman dari Sri Krishna? Sudama dan Sri Krishna terkenal karena persahabatannya. Dunia mengenal Sudama yang mampu menciptakan citranya sendiri di benak Sri Krishna sebagai persahabatan. Tetapi ada juga bentuk Sudama yang menyebabkan Dewa Siwa harus membunuhnya. Memang sulit untuk mempercayai kebenaran ini, tetapi jika kita membalik halaman sejarah, maka kebenaran ini muncul ke permukaan. Lalu mengapa Dewa Siwa harus membunuh Sudama? Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, seperti biasa, Mimi minta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke sobat, jika sudah, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. सर्वनाश हो जाएगा। Sudama dan Viraja dulu tinggal di Goloka. Sudama mencintai Viraja, tetapi Viraja mencintai Sri Krishna. Begitu Viraja dan Sri Krishna sedang asik bercinta, Radha sendiri muncul di sana. Radha melihat Viraja dengan Sri Krishna. Radha yang marah kemudian mengutuk Viraja untuk tinggal di bumi dari Goloka, dan untuk beberapa alasan Radha juga mengutuk Sudama untuk tinggal di bumi. Karena hal itu akhirnya dia harus datang dari surga ke bumi. Dan setelah kematian Sudama lahir dalam bentuk Sankasura dari iblis Raja Damba. Kemudian Viraja juga terlahir sebagai Dewi Tulsi di Dharma Raja. Setelah menikah dengan Sankasura, Dewi Tulsi kemudian kembali ke ibu kota bersama Sankasura. Sankasura diberkati oleh Dewa Brahma bahwa selama Dewi Tulsi mempercayainya, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Sankasura juga diberkati dengan perisai pelindung Sri Krishna untuk melindungi dirinya. Sankasura secara bertahap menjadi penguasa ketiga dunia dengan memenangkan banyak peperangan. Terganggu oleh penyiksaan kejam Sankasura, para dewa mencari solusi dari Dewa Brahma. Dewa Brahma menyarankan agar para dewa menemui Dewa Wisnu agar masalah ini bisa terselesaikan. Para dewa kemudian pergi ke Dewa Wisnu. Namun Dewa Wisnu meminta para dewa untuk meminta bantuan pada Dewa Siwa. Untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya Dewa Siwa menyuruh Kartikeya dan Ganesha pergi ke medan pertempuran untuk bertarung dengan Sankasura. Dengan baju perisai Sri Krishna ini, Sankasura tidak terkalahkan karena semua senjata tidak mempan kepadanya. की शक्ति सर्वोच्च है। ये तो मेरे प्रभु। Kemudian Badrakali diutus oleh Dewa Siwa untuk mengalahkan Sankasura. Berkali-kali Badrakali menyerang Sankasura, namun Sankasura tidak terlukai oleh senjata apapun. Baju besi ini selalu melindungi Sankasura dari serangan apapun. Melihat hal ini, Dewa Siwa kemudian mengutus Virbadra untuk menyerang Sankasura. Dengan kekuatannya yang maha dahsyat dan amarahnya, Virbadra menyerang Sankasura. Serangan yang dilakukan oleh Virbadra kepada Sankasura selalu sia-sia.
Itu disebabkan karena tubuh dari Sankasura selalu dilindungi oleh baju perisai yang diberikan oleh Sri Krishna. Melihat Sankasura yang tidak bisa dikalahkan, akhirnya Dewa Siwa sendiri turun untuk mengalahkan Sankasura. Dewa Siwa menyerang Sankasura dengan amarahnya. Trisulanya kemudian dilemparkan untuk menyerang Sankasura. Apa daya serangan dari Dewa Siwa ini tidak mempan kepada Sankasura. Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung sangat dahsyat di medan pertempuran. Berkali-kali Dewa Siwa menyerang Sankasura. Namun Sankasura juga tidak mempan terhadap senjata Dewa Siwa. Begitu juga sebaliknya, Sankasura menyerang Dewa Siwa. Akhirnya pertempuran ini berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya waktu pertempuran selesai karena matahari sudah mulai terbenam. Pertempuran pun dihentikan, akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Karena anugerah dari Dewa Brahma dan perisai dari Sri Krishna ini membuat Sankasura menjadi sangat sulit untuk dibunuh. Untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya Dewa Wisnu menyamar sebagai seorang Brahmana untuk meminta kembali baju perisai Sri Krishna. Hal ini hampir sama terjadi waktu Karna menyerahkan baju perisainya kepada Dewa Indra dengan sukarelanya. Sankasura juga memberikan baju besi itu kepada Dewa Wisnu. Dan dengan mengenakan baju besi itu, Dewa Wisnu kemudian muncul di depan Dewi Tulsi dalam bentuk kulit kerangnya. Melihat wujud Dewa Wisnu sebagai kulit kerang, akhirnya Dewi Tulsi menghormatinya sebagai suaminya. Dan karena hal itu, akhirnya persembahan yang dilakukan oleh Dewi Tulsi kepada Sankasura kemudian hancur. Hilangnya pengabdian dan kepercayaan Dewi Tulsi kepada Sankasura membuat anugerah dari Dewa Brahma kemudian hancur. Semua anugerah yang diberikan oleh para dewa kepada Sankasura kemudian hilang dari dirinya. Dengan kekuatan Dewa Siwa, akhirnya Dewa Siwa berhasil membunuh Sankasura dan membebaskan para dewa. Jadi itulah sebabnya mengapa Dewa Siwa harus membunuh Sudama yang merupakan teman Sri Krishna yang terlahir sebagai Sankasura. Nah sobat, demikian cerita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian ya. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu.